Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Resensi Institute. Nah, di kesempatan ini saya Hairil Amri akan mengulas buku yang berjudul Kaum Demokrat Kritis. Buku ini ditulis oleh Saiful Mujani dan kawan-kawan. Nah, buku ini dibuka dengan lampiran data sejarah tentang demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, demokrasi politik tentunya. Nah, dimulai dengan pemilihan di tahun 1955 hingga demokrasi terpimpin di era Bung Karno atau era Orde Baru, dan klaim bahwa demokrasi yang diselenggarakan atau diterapkan oleh era Orde Baru tak layak disebut demokratis. Nah, menurut penulis buku ini, pemilu saat itu hanya menjadi mekanisme mobilisasi dan memberi legitimasi politik kepada Orde Baru saja sebagai upaya untuk menjustifikasi keberlanjutan pemerintahannya. Dengan demikian, pemilu parlemen 55 hingga pemilu parlemen yang paling terakhir, yakni pada tahun 2019, serta pemilihan presiden yang paling terakhir juga tahun 2019, dapat digunakan sebagai ukuran demokratisasi dan legitimasi pemerintahan yang demokratis. Sejak tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade, Indonesia mulai memasuki babak baru dalam fase demokratisasi. Berbagai regulasi yang mengakomodir prinsip demokratisasi seperti kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, berpendapat mulai diadaptasi di dalam konstitusi Indonesia, tentunya dalam pasca amandemen. Nah, hasilnya menurut survei pertama yang dilakukan oleh SMRC pada 1999 tentang indikator demokrasi, nilainya rata-rata melebihi angka 70%. Misalnya kebebasan berbicara di angka 75%, kebebasan membentuk dan bergabung di dalam satu partai politik itu di angka 79,9%, dan kebebasan politik secara umum di angka 87,1%. Tak hanya itu, setelah pemilu 1999 dihelat, survei SMRC menyoal kejujuran dan keadilan pemilu di angka 86,4%. Oleh karena itulah, pasca reformasi Indonesia mulai disebut sebagai negara yang demokratis. Nah, saat itu hingga kini, penerimaan demokrasi Indonesia cukuplah tinggi. Namun begitu, bukan berarti tanpa syarat sama sekali. Inilah yang kemudian disebut oleh penulis sebagai kaum demokrat kritis. Senada dengan konsep yang diajukan oleh Norris, bahwa menurut penulis buku ini, kaum demokrat kritis adalah sekelompok elemen masyarakat yang memberikan penilaian kritis terhadap kerja-kerja demokrasi. Kemunculan kaum demokrat kritis ini bersamaan dengan fenomena defisit demokrasi. Menurut Norris, sederhananya, defisit demokrasi adalah fenomena di mana negara kehilangan legitimasi yang mendasar. Hal itu dapat dilihat dari dua cara. Pertama, menurunnya partisipasi pemilih. Kemudian yang kedua adalah merosotnya loyalitas terhadap partai politik. Hal tersebut dapat dilihat dari tren partisipasi dari pemilu ke pemilu yang menunjukkan angka pasang surut. Pertama, pada pemilu 1999 itu partisipasinya di angka 93%. Dalam dua pemilu legislatif berikutnya 2004 dan 2009 menunjukkan tren penurunan di angka 84%. Saat Pileg 2014 juga mengalami hal yang sama di angka 71%. Dan terakhir, Pileg 2019 naik di angka 81%. Hal itu tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara post-industrial yang juga menerapkan sistem yang sama. Apa itu? Yakni demokrasi. Nah, hal tersebut merupakan akibat saja yang bisa jadi disebabkan oleh fakta atau perilaku elit politik. Misalnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tak terdistribusinya keadilan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, makna lain dari defisit demokrasi menurut Norris adalah publik mempercayai bahwa demokrasi adalah sistem terbaik, sekaligus meyakini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti kebebasan berbicara, berserikat, dan lain-lain itu dianggap ideal. Namun di saat yang sama, performa demokrasi yang ditunjukkan melalui implementasi kebijakan politik menyurutkan penilaian positif mereka atau warga negara terhadap praktik demokrasi. Ringkasnya, defisit demokrasi adalah perpaduan dari fenomena kuatnya keyakinan masyarakat dan penerimaan publik terhadap demokrasi beserta nilai-nilainya, namun saat yang sama disusul dengan berbagai berita buruk yang kemudian hadir dalam praktiknya, serta kegagalan pemerintah dalam mewujudkan implementasi demokrasi seturut dengan keyakinan masyarakat. Nah, melalui survei opini tentang penilaian demokrasi dan perjalanan demokratisasi pasca reformasi, Mujani dan kawan-kawan menyatakan bahwa defisit demokrasi juga terjadi di Indonesia. Pada dasarnya, komitmen warga negara Indonesia terhadap demokrasi sangatlah tinggi. Mayoritas mengatakan bahwa demokrasi menjadi bentuk pemerintahan dan tatanan sosial politik yang lebih baik dibanding era Soeharto. Berkaitan dengan hal tersebut, loyalitas warga negara terhadap satu partai politik di Indonesia, buku ini menawarkan 3 perspektif. Pertama,
perspektif sosiologis, kemudian kedua perspektif psikologis, dan yang terakhir perspektif rasional choice. Nah, pertama, perspektif sosiologis. Perspektif sosiologis yang juga disebut sebagai mazhab Columbia menekankan bahwa karakteristik kelas sosial, agama, afiliasi, etnis, bahkan bahasa maupun budaya menjadi faktor determinan di dalam pilihan politik masyarakat. Misalnya, pembelahan sosial seperti yang diusung oleh Clifford Geertz, yakni pemisahan misalnya antara abangan, santri, dan kaum priai. Nah, perspektif kedua, psikologis, yang juga dikenal dengan mazhab Michigan, merupakan antitesa dari perspektif sosiologis. Menurut mazhab ini, pilihan politik seseorang tak ditentukan dari aspek sosiologisnya atau kesamaan etnisitasnya, melainkan hasil internalisasi materi sosialisasi setiap partai politik. Nah, di Indonesia, model seperti ini kurang terlihat. Sementara perspektif rational choice yang mengadopsi prinsip dan logika ilmu ekonomi di dalamnya. Jika pilihan politik tertentu akan memberikan keuntungan ekonomi terhadap pemilih, maka itulah yang akan menjadi pilihannya. Di antara ketiga perspektif tersebut, menurut buku ini, kecenderungan perilaku memilih di Indonesia dalam menentukan pilihan lebih kepada rational choice. Kesimpulan tersebut diambil dari 4 pemilu demokrasi pasca reformasi. Hal ini sekaligus menegasikan dua perspektif sebelumnya. Pasalnya, dari beberapa pemilu, partai Islam seperti P3, PKS, PBB, dan PKB hanya mampu bertengger di papan tengah, bahkan hingga di papan bawah. Sebagaimana hasil perolehan suara dari pemilu ke pemilu, justru partai sekuler dan partai nasionalis selalu mendominasi di urutan tertinggi. Hal tersebut juga berlaku dalam pemilihan presiden. Atribut keagamaan tidak menjadi faktor dominan, menurut Mujani di dalam buku ini. Fakta sosial, menurut Mujani di dalam buku ini. Hal tersebut disebabkan oleh partai agama tak mampu mengkonvensi fakta sosial menjadi fakta politik. Oleh karena itu, ia meragukan argumentasi sekularisasi politik di Indonesia. Nah, walau begitu, bukan berarti agama benar-benar kehilangan tempat dan pengaruhnya di dalam momentum elektoral tersebut. Misalnya, Pilkada DKI Jakarta menjadi buktinya. Saat itu, mayoritas masyarakat DKI Jakarta menyatakan kinerja pemerintahannya dinilai baik, bahkan di angka 74%, sebagaimana yang dilansir oleh Indikator Politik Indonesia. Namun, tak berbanding lurus dengan hasil pilkadanya. Al-Maidah lah yang menjadi penguat kesenjangan antara tingkat kepuasan kinerja dengan elektabilitas serta hasil pilkada di sana. Fakta politik tersebut membuka peluang kritik terhadap buku ini. Tak hanya itu, termasuk Pilpres 2019 kemarin juga bisa menjadi salah satu semacam batu sandungan bagi temuan Mujani DKK di dalam buku ini tentunya. Mengingat kepuasan kinerja Jokowi cukup tinggi di angka 65,9% sebagaimana yang dilansir oleh Carta Politika. Namun dalam perolehan suara hanya bisa meraup 55% suara dan cenderung dalam posisi yang tidak aman. Oleh karena itu, faktor agama sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya benar-benar tidak kehilangan tempat di dalam proses politik di Indonesia. Sebagaimana penjelasan Aspinall bahwa Pilpres 2019 kemarin yang ditinjau dari segi persebaran suara dan dukungan ormas Islam menunjukkan kembalinya ideologi di dalam kontestasi politik di Indonesia. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa demokratis atau tidaknya suatu negara sangat bergantung pada rakyatnya sebagai pemilihnya, dan oleh karena itu, legitimasi sesungguhnya ada di tangan rakyat. Hal ini yang hendak digambarkan oleh penulis buku ini, bahwa sejak demokratisasi, rakyat benar-benar memegang peranan strategis. Ada pertanyaan?